Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan salat maghrib secara berjamaah, semoga semua yang telah kita lakukan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang alhamdulillah di malam hari ini kita masuk di bab yang baru, yaitu bab at-taqwa, bab tentang ketakwaan. Yang sebelumnya sudah kita selesaikan bab al-mubadarah, yaitu mensegerakan fil khairat, di dalam amalan-amal yang saleh. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam menulis kitab Riyadhus Shalihin ini, setiap babnya beliau menyebutkan judul, misalkan bab at-taqwa atau bab fit taqwa. Sebelum beliau menuliskan hadis-hadisnya yang berkaitan dengan ketakwaan, beliau selalu menyebut dulu, menukil beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bab, yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan ketakwaan. Setelah itu baru beliau menuliskan hadis-hadis yang berkaitan dengan taqwa. Oleh karena itu di bab ini juga begitu. Setelah bab fit taqwa, qala Allah Ta'ala, beliau menukil dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kemudian di ayat yang lain, fattaqullaha masata'tum. Kemudian ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Di ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian ditutup dengan ayat in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Ini ayat beliau akhiri wal ayatu fil bab katsiratun ma'lumah. Kata beliau, ayat yang berbicara tentang ketakwaan sangat banyak. Beliau hanya menukilkan sebagian ayat-ayat yang berhubungan, yang berkaitan dengan ketakwaan. Nah, ini cara Al-Imam Nawawi ketika menulis kitab Riyadhus Shalihin. Dan tentunya kita tidak membahas apalagi menafsirkan ayat-ayat yang ada di bab ini. Karena kalau kita bahas nanti jadi pelajaran tafsir. Maka kita baca sesuai dengan yang ditulis oleh al-muallif, kemudian kita langsung masuk ke hadisnya. Karena kita lebih fokus kepada hadisnya. Jadi al-hadithul awal, hadis yang pertama yang disebutkan di dalam bab at-taqwa ini adalah hadis riwayat Abu Hurairah. Dikatakan di situ an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah ini sudah sangat masyhur. Memang kalau orang belajar hadis udah nggak kaget dengar nama Abu Hurairah. Hampir setiap bab mungkin ada hadisnya. Karena memang beliau yang terbanyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi al-Yamani meninggal tahun 60 Hijriah, hadisnya 5374 hadis. Beliau berkata, "Qila ya Rasulullah man akramun nas?" Kata Abu Hurairah, ada orang yang bertanya kepada Nabi. Qila, dikatakan kepada Rasul. Maksudnya ada orang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, man akramun nas?" Siapa orang yang paling mulia? Jadi orang ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling mulia?" Jadi kata-kata paling ini kan bahasa kita. Kalau bahasa KBBI nggak ada apa yang paling. Paling itu apa? Yang ter. Ya Rasulullah, man akramun nas? Ya Rasul, siapa orang termulia? Orang yang paling mulia itu siapa ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, atqahum, orang yang paling bertakwa di antara mereka. Atqahum, orang yang paling bertakwa di antara mereka. Faqalu, lalu ditanya lagi, laisa an hadza nas'alu, bukan tentang orang yang takwa ya Rasul yang kami tanyakan. Ternyata yang bertanya itu nggak cocok dalam artian tujuan dia bukan itu, tapi dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, atqahum, orang yang paling bertakwa ya Rasul, masuk kami bukan itu yang kami tanya. Seakan-akan ngomong
Kalau yang bertakwa kami tahu, itu orang yang paling mulia kami tahu. Tapi yang saya tanya, yang kami maksud bukan itu. Qala, Nabi langsung menjawab, Yusuf. Kalau begitu yang termulia adalah Yusuf. Kenapa? Beliau ini Nabiullah. Dia itu nabinya Allah. Ibnu Nabiyillah, anak dari nabinya Allah. Ibni Nabiyillah, dari anak nabinya Allah. Dan ibni Khalilillah, anak dari kekasihnya Allah. Maksudnya apa? Nabi Yusuf yang paling mulia. Kenapa? Dia nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, buyutnya nabi. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi itu yang termulia. Kenapa? Dianya nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, buyut ya. Kalau dia bapaknya ke kakek apa? Buyut, betul. Buyutnya juga nabi, yaitu Yusuf bin Yakub bin Ishak ibn Ibrahim. Jadi itu yang termulia. Ngomong lagi, qalu, mereka bilang, laisa an hadza nas'aluk. Kami enggak bertanya tentang itu ya Rasul. Saya tahu Nabi Yusuf mulia karena dia bapaknya nabi, dia nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, bapak dari kakeknya juga nabi. Pantaslah dia yang paling mulia. Tapi yang kami maksud bukan itu ya Rasul. Faqal, maka Nabi bertanya, fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Ini Rasul bertanya yang ketiga nih. Fa'an, apakah tentang ma'adinil Arab? Ma'adin itu kalau bahasa kitanya itu tambang. Nah, kalau gitu tuh, kalau kita hasil tambang itu namanya ma'adin. Ma'dan itu ma'adin bentuk jamak. Itu tambang, hasil tambang. Maksudnya apa? Ma'adinil Arab, sumber nasab orang Arab. Begitu ma'adin suka disebut nasab. Jadi sumber daripada pongkol orang itu namanya apa? Ma'adin atau nasab. Oh, engkau bertanya tentang ma'adinul Arab, asal muasal bangsa Arab. Tas'alunani, yang kalian tanyakan itu. Maka Rasulullah menjawab, khiyaruhum, sebaik-baik mereka fil jahiliyah, di masa jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, maka yang terbaik juga di dalam Islam, idza faquhu atau idza faqihu, kalau mereka faquhu, suka dibaca faqihu, artinya apa? Kalau mereka mengerti tentang ajaran Islam. Jadi hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Jadi singkat ceritanya, Nabi sedang duduk dengan Abu Hurairah dan beberapa sahabat. Ada beberapa orang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, siapa orang yang paling bertakwa? Siapa orang yang paling mulia? Nabi bilang, orang yang paling bertakwa. Bukan itu yang kami maksud ya Rasul. Kalau begitu yang paling mulia Yusuf. Karena beliau nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, buyutnya juga nabi. Bukan itu yang kami maksud ya Rasul. Oh, kalau begitu kalian bertanya tentang ma'adinul Arab, yaitu nasab-nasab sumber orang Arab yang kalian tanya. Iya ya Rasul. Maka Nabi bilang, yang termulia di antara mereka di masa jahiliyah juga di masa Islam tetap menjadi mulia, idza faqahu atau idza faqihu, kalau mereka mengerti agama. Rawahu al-Imam Al-Bukhari wa Muslim.